Hello guys, it's me again and welcome to my video. Nah, di video kali ini aku bakal share beberapa hal. Jika ada tanda-tanda ini dalam diri kalian, berarti kalian termasuk salah satu orang yang udah toxic pada diri kalian sendiri. Apa aja itu? Please tonton sampai habis. Yang pertama-tama, kalau kalian mendapati diri kalian itu adalah orang people pleaser, orang yang gak enakan terhadap semuanya, dan sulit banget untuk berkata tidak, maka kalian adalah salah satu orang yang udah toksik pada diri kalian sendiri. Contohnya, kalian selalu mementingkan perasaan orang lain, dan kalian selalu memprioritaskan orang lain daripada diri kalian sendiri. Terutama jika kalian ngerasa itu udah nggak mampu dalam diri kalian, kalian udah mentok, tapi kalian tetap maksain untuk menyenangkan hati mereka dan memprioritaskan mereka di atas kepentinganmu sendiri. Yang harus kalian ingat adalah semua orang itu nggak akan pernah peduli pada diri kamu. Even itu mak bapakmu, even itu saudaramu, even itu pacarmu, even itu orang paling dekat dalam hidupmu, mereka itu tidak akan benar-benar peduli terhadapmu. Mereka akan peduli pada dirinya sendiri dan peduli jika kamu bermanfaat untuk mereka. Jika tidak, maka kalian akan tahu sifat aslinya dan sikap aslinya. Nggak semua orang yang kamu peduliin, nggak semua orang yang kamu kasihanin, dan nggak semua orang yang kamu prioritaskan juga memprioritaskan kamu. Jadi, kalian harus belajar untuk bilang tidak dan kalian juga harus bisa memposisikan diri kalian mana yang baik untuk kamu dan mana yang gak baik untuk kamu. Yang kedua adalah perfeksionis. I know, perfectionist sometimes is good, but terlalu perfectionist is not good. Terkadang ada beberapa orang yang apa-apa itu harus perfect, apa-apa itu harus lengkap, apa-apa itu harus sempurna. Dan ketika kegiatan atau apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi, maka hal itu akan membuat kalian menjadi stres sendiri karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah kalian ingin atau capai. Yang ketiga adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang harus kalian tahu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah sesuatu hal yang sangat wasting time banget. Karena kenapa? Ketika kita membandingkan diri kita terhadap orang lain, belum tentu apa yang kita capai itu bisa membuat orang lain itu bahagia. Dan apa yang telah orang lain dapat belum tentu bisa membuat kita menjadi bahagia ataupun tenang. Dan begitu juga, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kalian mematok atau memprioritaskan seseorang atau membuat list bahwa orang itu bahagia dan kalian melihatnya berdasarkan di sosial media, maka itu akan menimbulkan suatu rasa yang kalian tuh merasa ketinggalan daripada teman yang lain. Bisa juga kalian ngerasa kalian tuh nggak worth gitu. Jadi, untuk menghindari hal itu, lebih baik kalian fokus pada diri kalian sendiri dan fokus jika kalian ingin mengembangkan sesuatu. Yang selanjutnya adalah selalu menunda kegiatan. Ya, kita kadang berpikir, "Ah, nanti sore saja, masih ada waktu. Ah, nanti saja, aku masih males. Ah, nanti sore aja." Contoh, for the example, kita mau berangkat kerja. Ketika kita mau berangkat kerja, kita bangun jam, let's say jam 9 dan kita kerja jam 2. Setelah kita bangun, kita masih males-malesan, kita nggak mau olahraga, kita nggak mau sarapan dulu atau mencuci pakaian atau mengerjakan sesuatu. Yang ada ketika kita menunda, "Ah, nanti dulu masih panjang. Ah, nanti dulu masih panjang." Sampai akhirnya itu ada di jam 12 dan akhirnya kalian sendiri yang terlalu hari cepet-cepet bilang nggak ada waktulah dan ini dan sebagainya. Dan ketika kalian sampai di tempat kerja, kalian juga bilang, "Aduh, aku lapar sekali, aku belum makan." So what you doing? Begitu juga sama halnya ketika kita memulai sesuatu. Aku pernah dengar ada seseorang pengusaha yang bilang gini ke aku. Awalnya aku tanya sih, kayak gimana sih caranya untuk menjadi orang sukses dan gimana sih caranya untuk kita itu bisa menjadi life work balance lah kita sebutnya sekarang. Dan mereka itu bilang bahwa sebenarnya menjadi sukses itu gampang, sebenarnya mencari uang itu gampang, sebenarnya
Semua orang tuh bisa menggapai kesuksesan itu. Hanya yang membedakan adalah gak semua orang bisa melakukan hal itu. Dalam artian kita itu kesulitan dalam memulai. Jadi, for the example, ketika kita ingin memulai project, kita harus menunggu A, B, C, D, E, dan menunggunya hingga perfect. Kadang kita berpikir terlalu lama sekali sehingga nggak jadi gitu. Jadi yang paling sulit dilakukan ketika kita ingin menjadi sukses adalah memulainya.